Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 6, kembali lagi di pembelajaran tematik. Di minggu ini kita sudah masuk tema kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, muatan pelajaran IPA dan PJOK. Teman-teman grade 6, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, teman-teman, disiapkan ya buku dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Sebelum masuk ke materi, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan serta cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat membuat laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri tumbuhan serta cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menjelaskan gerak dasar jalan dengan tepat. Dan yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat mempraktikkan gerak dasar jalan melalui permainan. Ciri khusus pada tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing, agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Kemudian, tujuan adaptasi apa sih? Yang pertama, tujuan adaptasi adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memudahkan mencari makan. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Sekarang kita akan membahas tentang habitat atau tempat hidup tumbuhan yang terdiri dari 4. Yang pertama ada hidrofit, yang kedua ada higrofit, yang ketiga ada epifit, dan yang keempat ada xerofit. Oke, sekarang kita akan membahas dulu yang pertama ya, yaitu hidrofit atau tumbuhan yang berada di air. Ciri-ciri hidrofit adalah yang pertama, terapung di atas air. Kemudian, mempunyai permukaan daun yang lebar. Dan batangnya menggembung seperti berongga berisi udara. Sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Dan yang terakhir, akarnya kecil. Sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Nah, di sana contoh tumbuhannya adalah eceng gondok dan teratai. Oke, itu tadi yang hidrofit ya teman-teman. Sekarang yang kedua yaitu higrofit atau tumbuhan yang ada di tempat yang lembab. Oke, ciri-ciri tumbuhan higrofit yang pertama berdaun tipis dan lebar. Dan yang kedua punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Nah, di sana contoh tanaman higrofit. Ada paku-pakuan, ada lumut, dan ada suplir. Kemudian yang ketiga ada epifit atau tumbuhan yang menempel di pohon. Di sana contoh tumbuhannya adalah paku-pakuan dan anggrek. Oke, yang terakhir ada xerofit atau tumbuhan yang berada di tempat yang kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yang pertama adalah permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Kemudian ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan. Kemudian
tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Dan yang terakhir, batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Nah, di sini contoh tumbuhannya adalah kaktus dan kurma. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri tumbuhan. Ya, di sana sudah ada ciri khusus kaktus. Yang pertama, daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang yang tebal untuk menyimpan air. Dan yang ketiga, batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, duri untuk melindungi diri. Dan yang kelima, akar panjang dan halus untuk memudahkan mencari dan menyerap air. Kemudian ada juga ciri khusus dari benalu. Yang pertama, hidup menempel di pohon lain untuk mengambil sari makanan pohon yang ditempeli, atau biasa disebut dengan parasit. Kemudian yang kedua, biji kecil dan lengket agar bisa hidup menempel di pohon lain. Dan yang ketiga, akar hisap yang kuat agar bisa menghisap sari makanan pohon yang ditempelinya. Kemudian di sana juga sudah ada ciri khusus dari tanaman anggrek dan paku-pakuan. Ciri-cirinya adalah menempel di pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari atau tempat hidup, sehingga tanaman ini tidak merugikan tanaman yang ditempelinya. Kemudian sudah ada ciri khusus dari tanaman Venus. Yang pertama, daun berbentuk engsel untuk menangkap serangga. Dan yang kedua, makan serangga atau insektivora. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nitrogen. Kemudian ada ciri khusus dari kantong semar. Yang pertama, daun berbentuk piala atau kantung dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Dan yang kedua, makan serangga atau insektivora dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan nitrogen. Dan yang terakhir, di sana sudah ada ciri khusus bunga bangkai. Nah, teman-teman sudah tahu belum bahwa bunga bangkai itu memiliki dua jenis? Yang pertama ada Titania dan Rafflesia. Nah, keduanya merupakan bunga yang berbau busuk untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Kemudian, Rafflesia menempel di akar pohon lain agar mendapatkan makanan dari pohon yang ditempelinya. Nah, sedangkan Titania tidak menempel di pohon lain. Nah, teman-teman, di sini sudah ada cara tanaman melindungi dirinya dari serangan predator ataupun hal-hal yang lainnya. Yang pertama, di sini ada tanaman meranggas atau menggugurkan daunnya saat kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, di sana sudah ada tanaman jati, mahoni, kedondong, dan sakura. Kemudian, tanaman yang melindungi diri dengan getahnya. Nah, di sana sudah ada tumbuhan karet, ada pepaya, ada mangga, dan ada nangka. Kemudian, tanaman yang melindungi diri dengan durinya. Nah, di sana sudah ada tanaman salak, kaktus, dan mawar. Dan yang terakhir adalah tanaman yang melindungi diri dengan bulu gatalnya, yaitu yang pertama ada tanaman padi, bambu, dan jagung. Nah, itu dia teman-teman, cara tanaman melindungi dirinya. Kemudian teman-teman bisa buka bukunya halaman 5 dan halaman 6. Di sana sudah ada teks bacaan yang berjudul Bunga Teratai. Nah, tugas teman-teman adalah menuliskan informasi yang teman-teman dapatkan dari teks Bunga Teratai pada peta-peta pikiran di bawah ini yang ada di halaman 6, oke? Kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman isi diagram Fryer pada halaman 21 terkait habitat atau tempat hidup tumbuhan
serta cara melindungi diri. Nah, teman-teman, pergunakan informasi yang telah teman-teman peroleh untuk menambah pengetahuan teman-teman ya. Sekarang kita masuk di pelajaran PJOK. Materi kita hari ini adalah gerak dasar jalan. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerak dasar jalan. Ya, gerak dasar jalan adalah suatu pola gerakan yang mendasari suatu gerakan, mulai dari kemampuan gerak yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Pada dasarnya, gerak dasar manusia adalah jalan, lari, dan lompat. Nah, kemudian bagaimana sih teknik berjalan yang baik? Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya ya. Yang pertama, kepala harus tegak. Kemudian bahunya santai. Kemudian lagi, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Kemudian punggungnya juga tegak ya. Dan tangan mengepal longgar. Kemudian tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Kemudian otot lutut dikencangkan dan otot paha santai. Kemudian otot perut dijaga tetap kencang dan postur tubuh tetap lurus. Nah, itu dia teman-teman, teknik berjalan yang baik. Oke, untuk tugas mata pelajaran PJOK ini yaitu mempraktikkan teknik berjalan yang baik. Nah, teman-teman, videokan saat teman-teman mempraktikkannya ya. Kemudian berjalannya lurus dan 2 kali balik. Nah, jangan lupa saat praktik perhatikan teknik berjalannya ya. Nah, jika tugas sudah selesai, teman-teman bisa mengirimkan videonya kepada Miss Fanny. Nah, teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita coba merangkum ya pelajaran kita hari ini itu apa saja sih? Ya, tadi kita sudah belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Kemudian kita sudah belajar apa itu adaptasi dan tujuan adaptasi. Kemudian kita sudah belajar habitat atau tempat hidup tumbuhan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri tumbuhan dan bagaimana tumbuhan melindungi dirinya. Nah, yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang gerak dasar jalan dan teknik berjalan yang baik. Oke, teman-teman grade 6, untuk tugasnya hari ini, yang pertama adalah mengerjakan halaman 6 dan 7. Kemudian, mengerjakan halaman 21, dan yang terakhir adalah mempraktikkan teknik berjalan yang baik dan kemudian divideokan. Oke, semoga teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Teman-teman grade 6, terima kasih ya telah menyimak materi dan pembelajaran tematik pada hari ini. Oke, jika teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, teman-teman bisa langsung mengirimkannya melalui WA Miss Fanny ya. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Miss akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.